Halo guys, jadi ini gue cerita tentang Airwalk atau Raja Prasong Skywalk. Jadi kita akan menyusurin jembatan ini. Ini tanpa gue edit ya. Jadi ini perjalanannya cukup panjang guys, sekitar 25 menitan. Dan ini gue cukup cepat ya jalannya. Jadi kalau misalnya kalian lebih nyantai, mungkin nyampainya lebih lama guys. Jadi perjalanan kita dimulai dari Platinum ya, di Platinum. Jadi infonya Airwalk ini adalah jalan yang menghubungkan 21 bangunan tempat ternama di area tersebut. Jadi kita startnya dari Platinum, nanti endingnya itu di stasiun BTS Siam guys. Nah untuk yang di Platinum atau di Platinum ini ada dua pintu, yang Novotel, pintu Novotel atau pintu yang gedung yang sebelah kanan, dan yang tadi yang awal-awal itu adalah yang di tengah, karena di Platinum kan ada dua gedung ya, jadi ada dua pintu yang menuju ke Airwalk ini. Jadi jalurnya Airwalk ini berada di atas jalanan, jadi di atas jalan raya, sehingga pejalan kaki bisa berpindah antar mall atau antar titik dengan mudah guys. Jadi peta di Air District Bangkok ini sangat panjang ya, dan menghubungkan banyak sekali bangunan guys. Jadi ini kita menuju ke arah depan. Tadi di depan ini akan ada kuil, lalu ada juga Central World, lalu juga ada Big C, ada juga BTS, ada Gaeson Village, dan lain sebagainya guys. Nah infonya sih jam bukanya sekitar jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Untuk biayanya gratis, jadi tidak ada tarif untuk kesini guys. Jadi ini adalah fasilitas publik atau jalur pejalan kaki di kota. Oh ya, uniknya di Thailand ini untuk jalannya beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita biasanya jalurnya sebelah kiri ya. Sedangkan di Thailand ini kita kalau jalan di sebelah kanan. Nah ini adalah park. Gue sendiri belum pernah ke park ini guys. Cuman kalau lihat dari atas sudah sering. Ini di sebelumnya Central Walk. Jadi ini ada taman ya. Cukup luas tamannya. Kalian kalau misalnya mau santai bisa masuk ke sini. Oke, lalu di seberangnya itu juga ada Platinum Canal guys. Ini gua rekam sama DJI Osmo Pocket 3 juga. Jadi yang versi uncut-nya gua upload di channel ini, sedangkan yang DJI yang versi cut-nya itu ada di channel satu lagi guys. Jadi bantu channel ini supaya cepat berkembang juga ya. Lalu di sebelah lurus itu sudah tampak Central World, dan ini keunggulannya kalau hujan kita tidak kena hujan karena ada atapnya ya. Lalu jalurnya bersih, aman, terawat. Lalu banyak spot bagus untuk foto atau konten video, karena pemandangan kota, lampu-lampu ini kalau malam di Central World banyak LCD besar. Orang juga banyak yang foto atau bikin video di sana. Nah ini ada kuil guys. Kuil ini cukup terkenal. Kalian bisa turun ke bawah atau bisa video dari atas ini untuk kuilnya. Nah kalau kalian mau ke bawah itu bisa lanjut ke Central World. Kalau ke kiri itu ke Big C. Kalau misalnya kalau kalian mau ke Siam, sebenarnya saran gua mending lewat Central World karena tidak usah muter belok kiri lalu kalian lurus lalu nanti belok kanan lagi. Jadi lebih hemat kalau misalnya kalian langsung dari sini ke bawah Central World, langsung nanti akan tembus lagi ke jembatan lagi, ke Airwalk lagi, yang di dekat Siam guys, atau yang di dekat Central World. Itu ada 3 pintu di sana nanti yang menghubungkan dari Central World menuju ke Airwalk ini. Cuman karena kita mau menyusurin
jembatannya kita lewat kiri aja. Oke. Lalu ini ada cabangnya lagi. Kalau misalnya kalian lurus itu menuju ke The Market, tapi kayaknya sudah akan renovasi. Kalau kalian ke kiri, kalian turun lagi itu bisa ke Pratunam Kanal naik boat untuk di kanal ya. Sedangkan kalau misalnya kalian belok kanan, ini gua belok kanan, kita lanjutkan lagi perjalanan via jembatannya ini, lalu akan menemukan Big C guys di sebelah kiri. Jadi sebelah kanan itu ada Central World. Central World ini gede banget mallnya ya, panjang banget, nomor 1 di Thailand sebelum akhirnya digeser oleh Icon Siam. Cuman sebelumnya ini Central World nomor 1 guys. Cuman katanya sih Icon Siam lebih besar lagi ya. Cuman gua pribadi lebih suka di Central World sih, karena Icon Siam harus nyebrang dan cukup jauh dari Pratunam. Nah ini Big C guys. Big C ini tempat seperti supermarket ya, besar, menjual banyak sekali makanan-makanan, snack. Jadi kalau kalian waktunya sedikit lalu pengen beli oleh-oleh, cukup ke Big C aja udah bisa beli barang banyak guys untuk oleh-oleh di Indonesia ya. Jam bukanya juga sampai jam 2 pagi kalau nggak salah guys. Kalau dulu 24 jam, tapi sekarang ada batasnya mungkin sejak COVID ya. Jam 2 pagi itu baru tutup. Kalau misalnya kalian mau update-nya, mungkin bisa lihat di situsnya ya, karena takutnya ada perubahan lagi. Lalu Airwalk ini akan lurus lagi, akan berakhir sebelum nanti nyambung lagi ya, itu ke Gaeson Village. Jadi ada mall namanya Gaeson Village. Mallnya cukup sepi tapi banyak kafe-kafe, temanya juga bagus sebenarnya. Nah di sebelah kanan nih Central World, banyak LCD besar guys. Kalau malam nih pemandangannya bagus. Dan di Pratunam ini macet ya, karena ada pembangunan MRT, mungkin sampai 1-2 tahun ke depan baru selesai. Cuman kalau kalian takut karena pembangunan MRT, itu sebenarnya di Pratunam ada opsi banyak transportasi yang tidak pakai jalannya. Jadi bisa pakai kereta atau pakai boat. Jadi sebenarnya kalau alasan macet doang sih nggak pengaruh banget sih guys. Nah ini namanya Gaeson Village. Ini gue suka kamar mandinya atau toiletnya, ini ada yang bidetnya guys. Jadi kalau misalnya mau buang air besar kan susah ya kalau di Thailand ya, karena tidak ada bidet. Nah di sini ada bidetnya. Tidak semua lantai tapi beberapa lantai ada. Karena konsepnya ini seperti mall Jepang. Nah biasanya kayak mall Jepang seperti di Terminal 21 itu ada bidetnya guys. Nah itu kalian disuruh ke atas ya, nanti ikutin aja Airwalk East. Nah ikutin aja panduannya guys. Jadi naik sekali ke atas, lalu ikutin panduan di atas, nanti sampai ke ujung, nanti baru keluar lagi nyambung ke jembatannya lagi. Ini mallnya cukup bagus ya. Ini sepertinya mall cukup premium. Ini ikonik sekali guys yang bangunan ini. Dan ada yang tipe outdoornya juga sih. Cuman gue belum pernah explore mall ini secara keseluruhan karena gue biasanya kesini hanya lewat untuk menuju ke BTS. Dan ini tampaknya ada event wine ya atau minuman. Cukup ramai guys. Nah, ini cukup ramai juga untuk jam-jam segini ya. Ini gue jam makan siang. Banyak perkantoran juga di daerah sini. Jadi mungkin ini orang-orang yang wisatawan juga campur dengan orang-orang yang bekerja dekat sini guys. Oke, kita lurus saja terus. Jadi ini gue agak cepet jalannya ya, jadi agak jitter kameranya. Atau mungkin settingan kameranya yang mungkin agak perlu di setting ulang guys.
Untuk kamera ini gue pakai Insta360 Go Ultra. Karena ini gue lagi mau tes, gue taruh di strap di dada ya. Cukup bagus sih, cuman kadang jitternya itu gue harus akalin lagi gimana caranya supaya tidak jitter. Apakah karena gue terlalu cepat jalannya atau memang magnetnya yang kurang pas ya. Ini ada Super Eats Thailand. Nanti ini sudah nyambung lagi ke jembatan ya. Super Eats Thailand ini kalau kalian mau tukar duit itu cukup murah guys. Bahkan rate-nya lebih murah daripada kalian tukar di Indonesia. Jadi kalau kalian punya duit rupiah, kalian butuh duit baht, kalian bisa tukar di sini dengan rate yang bagus. Nah ini bedanya, kalau misalnya kalian ke kanan, itu kalian ke Siam. Kalau misalnya kalian ke kiri, itu langsung nyambung ke BTS Chitlom. Jadi kalau kalian ke kiri, itu sudah tujuan akhir, yaitu Chitlom, BTS, atau kereta BTS ya. Sedangkan kalau kanan, ini masih nyambung lagi ke ke Central World tadi, sampai ujungnya ke Siam. Oke, karena kita mau ke Siam, kita belok kanan. Nah ini yang gue bilang ya, kalau misalnya kalian lewat sini ini muter-muter kalau mau ke Siam ya, mendingan lewat Central World langsung tembus lagi. Kalau lewat yang rute yang tadi kita lewatin ke Quezon Village kan harus belok kanan dulu, belok kiri dulu, langsung nyebrang lagi. Jadi kita nyebrang jalan ini 2 kali guys, yang di ujung Platinum tadi sama yang di ujung Central World ini. Ya kita kelihatan ya Central World ini ya tuh ya, jadi kita nyebrang 2 kali nih di jalan besar yang ini. Jadi gue lebih suka lewat Central World aja kalau misalnya mau tujuannya ke Siam, kecuali kalau memang kalian tujuannya mau ke Big C atau ke BTS Chitlom, itu ya bisa lewat kiri seperti tadi video ini guys. Nah sekarang kita berada di jembatannya. Yang di bawah kita ini adalah jalan rayanya ya. Jadi di Thailand ini bikin jembatan seperti ini banyak banget guys. Ada di beberapa tempat juga jembatannya seperti ini. Cuman yang kali ini cukup panjang. Kalau kalian kesini paling waktu terbaik adalah sore atau malam hari, supaya bisa lihat efek lampu kota guys. Lalu hindari jam sibuk ya, karena kalau misalnya jam sibuk cukup ramai. Dan apalagi kalau kita tidak tahu jalurnya ya, kadang kita ketabrak-tabrak dengan orang yang lain. Nah ini pintu pertama di Central World ya. Ini nyambung ke Apple Store guys. Dan Apple Store ini lagi rame banget karena ada peluncuran iPhone 17 series. Oke, kita lurus lagi. Ini pintu pertama, ada tulisannya itu Gate 1. Lalu kita lurus lagi sampai ke Gate 3. Jadi Central World ini panjang banget dan lebar banget ya, luas banget guys. Sebenarnya kalau kalian mau ke mall cukup ke Siam Paragon, ini cukup komplit. Apalagi Siam Paragon juga, bukan Siam Paragon, Central World. Jadi Central World ini cukup lengkap tenannya, dan kadang banyak event ya yang ngundang artis-artis juga, baik itu artis Thailand maupun artis Korea guys. Jadi perjalanan sudah 14 menit, kita masih lurus lagi. Kalau di Siam ini banyak mall yang terkoneksi dengan Siam. Jadi ada 7 atau 8 mall di sekitar situ, dan gue suka ke Siam kalau misalnya sore-sore di hari Jumat atau Sabtu, karena di tamannya itu banyak sekali ada acara guys, terutama acara musik ya. Misal anak-anak sekolah biasanya pada main band di sana, atau juga ada cosplay juga kadang suka ada di sana. Dan tentu saja biasanya ada event, ada brand undang artis juga biasanya di daerah Siam guys.
sekarang di gate 2. Jadi gate 2 ini masih di Central World. Lalu kita akan menuju ke gate yang ketiga. Setelah itu baru masuk ke Siam. Jadi panjang banget guys. Ini jalurnya bersih banget ya. Jadi tidak ada tampak coretan-coretan atau apapun. Jadi selalu dibersihkan di sini. Kalau kalian ke sini, jangan lupa pakai sepatu yang nyaman ya, karena ini cukup panjang ya. Gue agak bingung kalau orang kadang nggak tahu jalur ini. Bahkan ke Central World dari Platinum aja bisa naik tuk-tuk atau taksi malah jadi muter-muter, padahal dari Platinum jalan kaki ke Central World ini deket banget guys. Jadi malah menghemat waktu lewat jalan kaki ini ya, dibanding kalian pesan Grab dan harus muter lagi jalannya. Belum lagi macetnya guys, dan biaya tentunya ya, apalagi tuk-tuk ya, yang rute yang sangat singkat aja dia minta 100-200 baht guys. Dan sekarang harga baht 520 rupiah. Jadi naik banyak banget dibanding tahun lalu ya. Termasuk mata uang lain guys. Singapura dolar juga lagi naik. Ringgit Malaysia juga lagi naik. Semuanya naik. Dan ini tadi sudah yang ketiga, gate ketiga. Jadi sudah sedikit lagi kita akan masuk ke daerah Siam. Kalian juga bisa lewat bawah ya. Cuman kalau lewat bawah itu banyak jalan-jalan dan kalian harus nunggu untuk menyeberangnya agak lama karena ada lampu merah dan lain sebagainya. Kalau misalnya lewat jembatan ini bebas hambatan, tidak ada lampu merah, kita langsung bisa lanjut terus. Tentu saja kita bisa jalan santai sambil kita foto-foto atau bikin video di pemandangan dari atas ini ya. Karena ada banyak tempat wisata yang dilewatin di sini. Oke, sudah kelihatan Siam. Jadi perjalanan sudah mau selesai guys, sekitar 5 menit lagi kita akan jalan. Nah ini banyakan yang turis yang jalur kiri ini banyakannya turis ya. Kalau misalnya orang lokal banyakannya lewatnya jalur kanan. Jadi ini yang membingungkan di Thailand guys, karena turisnya cukup banyak juga. Oke, jadi kita lurus lagi perjalanan sedikit lagi. Ini sudah sampai ujung, hampir selesai. Kita bisa turun ke bawah kalau mau ke jalan. Nah ini sudah masuk ke stasiun Siam. Di depan ini sudah Siam Paragon. Kalau bisa ke kiri itu Siam Square One, kalau ke kanan Siam Paragon. Dan ini penghubungnya adalah BTS atau stasiun BTS Siam guys. Di sini ada orang yang ngamen biasanya. Nah ya itu di depan. Dan di sini kalian bisa foto-foto dan ambil video dari kondisi jalan ya, karena biasanya macet di sini karena lampu merahnya cukup panjang ya. Gua ada konten lumayan bagus di sini, liatin suasana kota atau jalan di Bangkok guys. Dan ini sudah sampai di BTS Siam. Jadi BTS Siam ini satu stasiun dari Chitlom tadi. Kalau kalian males jalan juga sebenarnya kalian bisa pakai BTS dari Chitlom tadi ke stasiun Siam. Cuman satu stasiun aja sudah sampai.
Tapi sayang juga ya, karena lumayan mahal juga biaya satu stasiun guys. Dan tidak terlalu lama juga jalannya, hanya di bawah 10 menit kalau dari tadi di Sitlom itu menuju ke Siam. Dibanding nunggu keretanya juga bisa segituan juga ya. Kalau misalnya kalian beruntung, kalian pas datang ke stasiun Sitlom itu pas keretanya datang, itu lebih untung lagi. Tidak usah nunggu, langsung sampai ke Siam hanya 1-2 menit saja. Jadi ini BTS Siam. Belok kanan Siam Paragon dan belok kiri Siam Square One. Oke, jadi cukup segini ya konten kali ini. Jadi ini perjalanan tanpa edit di 4K gue akan upload. Ini agak jitter-jitter kameranya, mungkin gue akan coba lagi di kemudian hari supaya untuk menghindari jitternya. Atau mungkin gue bukan pakai strap tapi gue pakai seperti di Osmo Pocket ini. Gue pakai tangan mungkin akan lebih stabil hasilnya ya. Dan ini gue udah masuk ke Siam Paragon. Siam Paragon ini mall cukup besar, mall premium lah ya di Thailand atau di Bangkok. Dan isinya brand-brand besar. Dan itu nanti kita akan tembus keluar lagi menuju ke Siam Center. Lalu Siam Center nanti ada Siam Discovery. Lalu ada banyak mall, gue agak lupa juga guys namanya. Ini nanti lurus saja lalu belok kiri sudah sampai ke luar. Ada Dior, ada Chanel. Jadi ini brand-brand besar yang ada di sini. Seperti Grand Indonesia ya kalau di Jakarta ya guys. Ini juga banyak event juga di daerah Siam. Apalagi kalau hari Sabtu atau Jumat. Dan kita sudah sampai ujungnya. Di sini juga ada wisatanya juga di Siam Paragon, kalau nggak salah Sea Life ini ada di sini. Jadi akuarium besar di bawah itu lokasinya. Itu letaknya di Siam Paragon ini. Kalau misalnya Madame Tussauds itu ada di Discovery, Siam Discovery. 2 mall atau sebelahnya dari sini guys. Dan ini semua mallnya nyambung ya. Jadi keluar nanti akan nyambung ke Siam Center. Dan ini pemandangannya juga bagus. Biasanya orang-orang pada video atau foto BTS lagi lewat di sini guys. Ini cukup ikonik ya tempatnya. Nah, karena biasanya keretanya lewat di atas sini guys. Dan apalagi kalau malam ini bagus banget. Dan di depan ini Siam Center, lalu nanti akan nyambung lagi ke Siam Discovery. Siam Center ini banyakkan sepatu-sepatu sneaker-sneaker. Kalau misalnya kalian suka sneaker bisa datang ke sana. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Terima kasih